Assalamualaikum, Sobat Iman, syukur Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi, dalam edisi lanjutan, kisah sahabat Nabi, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Mari, kita mulai, Bismillahirrohmanirrohim. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid adalah putra dari sahabat kesayangan Rasulullah, Zaid bin Haritsah, yang beliau pernah menjadikannya sebagai anak angkat. Dari status, sebelumnya, sebagai budak, dan pelayan beliau, ibunya pun, adalah orang yang dekat, dan disayang Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Aiman, bekas sahaya beliau. Keduanya, merupakan orang-orang, yang mula-mula, memeluk Islam, sehingga, tak heran Usamah pun, menjadi kesayangan, beliau seperti juga ayahnya. Usamah lahir, pada tahun ketiga, atau keempat dari kenabian, sehingga praktis, ia tidak pernah mengalami masa jahiliyah. Didikan masa kecil dan remajanya adalah akhlak kenabian, baik dari kedua orang tuanya, yang adalah didikan Nabi Muhammad. Atau bahkan, terkadang, beliau turun langsung dalam membentuk akhlak Usamah. Kondisi seperti inilah yang menambah rasa sayang beliau kepadanya. Beberapa sahabat pun sangat sayang pada remaja ini, melebihi anaknya sendiri, seperti yang terjadi pada Umar bin Khattab. Saat menjadi khalifah, Umar pernah membagi-bagikan uang pada masyarakat, dan jumlahnya berbeda-beda berdasarkan kedudukan dan jasa mereka kepada Islam. Dan juga penilaian Nabi Muhammad atas mereka. Ketika tiba giliran anaknya, Abdullah bin Umar, ia memberikan satu bagian. Giliran Usamah bin Zaid, Umar memberikannya dua bagian dari bagian anaknya. Abdullah bin Umar jadi bertanya-tanya, bukan masalah jumlahnya, karena pada dasarnya, ia juga didikan Nabi Muhammad, yang mengutamakan kehidupan zuhud dan sederhana, seperti juga Umar, ayahnya. Hanya saja, ia takut ada yang kurang dalam amal ketaatan dan kesalehannya. Karena itu ia bertanya, "Wahai ayah, mengapa engkau mengutamakan Usamah dibanding anakmu sendiri? Bukankah saya mengikuti pertempuran yang tidak atau belum diikutinya bersama Rasulullah?" Tetapi, jawaban Umar tegas dan tidak dapat dibantah lagi. Ia berkata, "Usamah lebih dicintai Rasulullah daripada dirimu, seperti juga ayahnya lebih disayangi Rasulullah daripada ayahmu." Dalam usianya yang masih sangat muda, ia telah ikut menerjuni beberapa pertempuran bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Fathul Makkah, ketika Nabi Muhammad akan memasuki Ka'bah, beliau membawa Bilal di sisi kanan dan Usamah bin Zaid di sisi kiri beliau. Sungguh, kehormatan besar yang diberikan Nabi Muhammad kepada keduanya, bukan Abu Bakar, atau Umar, atau 8 sahabat lainnya, yang telah beliau jamin masuk surga. Dua orang itu adalah bekas budak yang secara umum, mungkin kedudukannya tampak rendah di masyarakat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirimkan suatu pasukan di bawah kepemimpinan Usamah bin Zaid. Pengalaman pertamanya memimpin suatu pasukan setelah sebelumnya hanya sebagai prajurit biasa. Pasukannya memperoleh kemenangan gemilang dan sebagai orang yang disayangi, Nabi Muhammad langsung menyambutnya dan memintanya untuk menceritakan pengalamannya. Mulailah Usamah menceritakan jalannya pertempuran. Tampak wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berseri-seri karena senangnya dengan apa yang dijalani kesayangan Rasulullah, putra dari kesayangan Rasulullah. Begitulah kebanyakan sahabat Nabi lainnya menyebut Usamah bin Zaid ini. Ketika Usamah menceritakan bahwa seorang pemanggul panji musyrik yang gagah perkasa banyak membunuh dan melukai tentara muslim, sehingga pedangnya berlepotan darah dan daging para syahid yang masih menempel.
Usama pun mengejar dan memerangi langsung orang tersebut. Ia berhasil melumpuhkannya, tetapi ketika ia akan melakukan pukulan terakhir dengan tombaknya, orang tersebut mengucapkan, "La ilaha illallah." Usama sempat bimbang, tetapi dipikirnya, itu hanya siasat untuk menyelamatkan diri saja. Karena itu, ia terus menombaknya hingga tewas. Tiba-tiba saja, wajah Nabi berubah merah padam, tanda beliau marah. Beliau berkata, "Celaka engkau, wahai Usama, begitukah tindakanmu terhadap orang yang mengucap La ilaha illallah?" "Wahai Rasulullah," kata Usama, mencoba menjelaskan dan membela diri, walau dengan ketakutan. Dia mengatakan kalimat itu hanya untuk menyelamatkan diri saja. Jawab Nabi, "Apakah begitu?" Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih dengan nada tinggi, pertanda beliau masih marah. "Mengapa tidak engkau belah dadanya, dan engkau lihat, apakah ia mengatakannya itu ikhlas dari hatinya, atau karena pura-pura semata?" Memang, bukanlah hak dan kewajiban kita menilai apa yang ada di dalam hati seseorang. Apa yang tampil dan terlihat itu saja yang menjadi ukuran kita dalam mengambil sikap. Itulah pelajaran berharga yang ingin disampaikan Nabi pada pemuda kesayangan beliau tersebut, dan juga sekaligus kepada kita semua. Atas peristiwa tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Usama telah bersalah, tetapi tidak ditetapkan qisas, yaitu hukum bunuh dipancung atas dirinya. Karena pembunuhan yang dilakukannya tidak sengaja, hanya suatu kesalahan. Nabi Muhammad mengumpulkan harta benda untuk membayar diat atau denda sebanyak 100 ekor unta kepada keluarga pemanggul panji musyrik yang mengucap La ilaha illallah tersebut. Usama sendiri tak henti-hentinya bertobat dan menyesali kelancangannya tersebut, sehingga menyebabkan Nabi Muhammad begitu murka kepadanya. Walaupun begitu, kemudian beliau, Nabi Muhammad mendoakan untuknya agar selalu mendapat rahmat dan maghfirah Allah baginya. Tetapi, setiap kali mengingat peristiwa tersebut, selalu saja ia menangis dan menyesal sambil berkata, "Aduh, andai saja ibuku tidak pernah melahirkan diriku." Beberapa hari sebelum wafatnya, Nabi Muhammad menghimpun pasukan besar yang akan dikirim ke Syam, tepatnya di wilayah Palestina, pada tempat bernama Abna. Latar belakang pengiriman pasukan ini adalah terbunuhnya Farwah bin Amr al-Juzami, bekas komandan pasukan Arab yang berpihak pada Romawi, yang juga gubernur Man, karena keputusannya memeluk Islam. Ia dihukum disalib dan dipenggal kepalanya oleh penguasa Romawi di Palestina. Pasukan besar tersebut terdiri dari pejuang-pejuang senior dari kaum Muhajirin dan Ansar ini, termasuk Umar bin Khattab dan para ahlul Badr lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan pimpinan pasukan diserahkan kepada Usama bin Zaid. Keputusan beliau ini ternyata menimbulkan perbincangan dan kritikan dari beberapa orang sahabat. Yang paling keras komentarnya adalah Ayasi bin Abi Rabiah. Ia berkata, anak kecil itu menjadi komandan dan amir dari kaum Muhajirin awal. Saat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sakit cukup parah, dan beliau tidak mengetahui secara langsung perbincangan pro kontra yang terjadi dan berkembang di masyarakat Madinah. Ketika Umar mengabarkan hal tersebut, beliau bangkit dan mengikat kepala beliau dengan sorban untuk mengurangi rasa sakit. Sambil memakai selimut, beliau naik ke atas mimbar di mana orang-orang sedang berkumpul. Setelah memuji Allah, beliau bersabda, "Telah kudengar sebagian dari kalian mengecam kepemimpinan Usama. Demi Allah, jika kalian mengecam dirinya, berarti kalian mengecam bapaknya. Demi Allah, sungguh bapaknya yaitu Zaid bin Haritsah layak sebagai pemimpin, dan sepeninggal bapaknya, putranya sangat layak sebagai pemimpin. Dan sungguh,
Zaid adalah orang yang sangat aku kasihi, demikian juga Usama. Keduanya layak untuk mendapat semua kebajikan, karena itu, berwasiatlah kalian dalam kebajikan, karena ia adalah sebaik-baiknya orang di tengah kalian. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Rabiul Awal. Setelah khutbah beliau itu, para sahabat yang ikut dalam pasukan tersebut berpamitan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Umar bin Khattab. Hari Ahadnya, Usama menemui Nabi Muhammad. Keadaan sakit beliau semakin parah dan sempat pingsan. Setelah siuman, Usama membungkuk dan mencium beliau sambil matanya berkaca-kaca. Tetapi Nabi Muhammad hanya mengangkat tangannya, seakan-akan berdoa, kemudian beliau mengusapkannya ke wajah Usama. Usama menangkap isyarat tersebut sebagai doa restu untuk keberangkatannya. Ia pun berangkat menuju tempat pasukan berkumpul di Jurf, sebuah tempat tidak jauh di luar Madinah, sekitar 3 mil. Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah, seharusnya ia memberangkatkan pasukannya ke Palestina, tetapi Usama merasa tidak tenang dengan kondisi Nabi Muhammad yang ditinggalkannya kemarin. Karena itu, ia kembali ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setibanya di sana, beliau tampak sehat. Usama pun gembira. Beliau sekali lagi mendoakan Usama, kemudian bersabda, berangkatlah engkau dengan berkat dari Allah. Usama kembali ke pasukannya di Jurf. Ia segera mempersiapkan diri untuk segera berangkat. Tetapi, belum sempat bergerak, datang utusan dari ibunya, Ummu Aiman, yang memberi kabar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Usama memerintahkan pasukan untuk kembali ke Madinah. Buraidah bin Husayb, sahabat yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membawa dan menyerahkan panji ke rumah Usama, membawanya kembali dan menancapkannya di sebelah rumah beliau. Setelah wafatnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar terpilih jadi khalifah, wacana pasukan yang dipimpin Usama kembali mengemuka. Sebagian sahabat yang dipimpin Umar bin Khattab berpendapat bahwa pengiriman pasukan tersebut harus dibatalkan. Karena banyak sekali kabilah yang murtad dan bersiap menyusun kekuatan kembali untuk lepas dari pemerintahan Islam di Madinah. Mereka ini khawatir jika kabilah-kabilah tersebut menyerang Madinah. Usama sendiri berada dalam kelompok ini karena pendapat tersebut yang paling masuk akal. Tetapi, bukan asyidik namanya, kalau Abu Bakar hanya menuruti pendapat yang hanya berdasar logika semata, karena itu ia berkeras mengirim pasukan tersebut sesuai perintah Nabi Muhammad. Setelah gagal mempengaruhi khalifah baru untuk membatalkan keberangkatan pasukan ke Palestina, muncullah wacana kedua, yakni penggantian pimpinan pasukan, karena Usama hanya seorang pemuda 20 tahunan. Di antara personel pasukan tersebut terdapat sahabat-sahabat utama yang ikut terjun dalam pertempuran bersama Nabi Muhammad di dalam perang Badar, Uhud dan peperangan lainnya yang cukup terkenal kepahlawanannya. Misalnya saja, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Zubair bin Awam, Yolha bin Ubaidillah, dan lain-lainnya termasuk Umar sendiri, mereka itu yang lebih pantas menjadi komandan. Sekali lagi, tokoh pengusul ini adalah Umar bin Khattab, dan kali ini reaksi Abu Bakar cukup keras, celaka engkau wahai Ibnu Khattab. Pantaskah saya memecat seseorang sebagai komandan pasukan, yakni Usama bin Zaid, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang telah mengangkatnya. Dengan reaksi yang begitu keras dan tegas ini, para sahabat tidak ada lagi yang berani mengemukakan pendapatnya lagi. Abu Bakar, yang biasanya mereka kenal lemah lembut dan gampang menangis, tiba-tiba menjadi begitu keras dan tegas. Tetapi, sikap seperti itulah yang memang diperlukan di saat kondisi kaum muslimin sedang labil karena wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar berkata, berangkatkanlah pasukan Usama, sesungguhnya aku tidak peduli jika binatang-binatang buas akan menerkam dan mencabik-cabikku di Madinah, karena berangkatnya pasukan tersebut.
Sesungguhnya telah turun wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berangkatkan pasukan Usamah, dan aku tidak akan mengubah keputusan beliau. Hanya saja aku meminta kepada Usamah agar mengizinkan Umar tinggal di Madinah, karena aku memerlukan buah pikirannya untuk membantuku di sini. Tetapi jika Usamah tidak mengizinkan, aku tidak akan memaksanya lagi. Tentu saja, dengan senang hati, Usamah mengizinkan, atau lebih tepatnya, memenuhi permintaan Abu Bakar tersebut, agar Umar tetap tinggal di Madinah. Pasukan Usamah kembali bergerak ke arah Jurf, tempat di mana Nabi Muhammad telah menetapkan untuk berkumpul. Abu Bakar mengiring keberangkatan pasukan dengan berjalan kaki dan menuntun tunggangan Usamah. Sedangkan tunggangan Abu Bakar dituntun oleh Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar juga sempat berkata, siapapun mereka yang pernah ditunjuk Rasulullah untuk berangkat bersama Usamah, janganlah sampai tertinggal. Demi Allah, tidaklah didatangkan kepadaku orang yang tertinggal tersebut, kecuali aku akan memerintahkan dirinya menyusul Usamah dengan berjalan kaki. Usamah merasa tidak enak dengan Abu Bakar yang berjalan kaki, apalagi menuntun tunggangannya layaknya seorang budak atau penunjuk jalan saja. Ia berkata, wahai Khalifah Rasulullah, naikilah tungganganmu, atau aku akan turun saja berjalan kaki bersamamu. Jangan, kata Abu Bakar, tetaplah engkau di tungganganmu, aku ingin kakiku berdebu di jalan Allah, karena menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk setiap langkah di jalan Allah itu, akan dituliskan 700 kebaikan, dinaikkan 700 derajat, dan akan dihapuskan 700 kesalahan. Usamah membawa pasukannya, menyusuri kabilah demi kabilah, baik yang tetap memeluk Islam, atau yang ragu-ragu, dan bersiap-siap untuk murtad. Rombongan besar pasukan Usamah ini, ternyata memunculkan logika tersendiri pada mereka, sehingga mereka berteguh memeluk Islam. Sebelumnya mereka mengira dengan wafatnya Nabi Muhammad, Madinah akan menjadi lemah, dan tak mampu lagi memerangi musuh-musuhnya. Tetapi, melihat besarnya pasukan yang dikirim ke perbatasan Romawi di Abna Palestina ini, mereka berpikir pasukan yang mempertahankan Madinah tentunya akan lebih besar lagi. Apalagi, ternyata Abu Bakar juga mengirim beberapa pasukan dari personel yang tertinggal di Madinah untuk memerangi kabilah-kabilah yang murtad dan yang menolak membayar zakat. Kedatangan pasukan Usamah ternyata mengejutkan pasukan Romawi di Palestina yang telah mengeksekusi Farwah bin Amr al-Juzami. Mereka sama sekali tidak menyangka kedatangan pasukan sebesar itu setelah wafatnya Nabi Muhammad. Mereka telah begitu mengenal bagaimana sikap heroik dan semangat tempur pasukan Muslim, dan tidak mau ambil resiko menghadapi pasukan Muslim pimpinan Usamah. Karena itu, mereka memilih melarikan diri dan meninggalkan barang ghanimah yang banyak bagi pasukan Usamah. Kemenangan pasukan Usamah memberikan dukungan psikologis yang positif terhadap kelangsungan Islam ketika Nabi Muhammad telah wafat. Mungkin beliau telah menerima isyarat bagaimana suasana masyarakat Islam ketika beliau wafat, dan kekacauan yang akan terjadi. Karena itu, tampak sekali beliau memaksakan untuk membentuk dan mengirim pasukan Usamah, walau saat itu keadaan beliau sakit parah. Dan terbukti, kemudian nubuwah ini, bahwa perintah beliau memberikan manfaat besar bagi umat Islam di masa kritis pergantian pimpinan pemerintahan Islam ke Khalifah Abu Bakar. Karena pengalamannya mendapat celaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Usamah jadi sangat berhati-hati dalam urusan jiwa manusia. Ketika terjadi pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, ia mengurung diri di rumahnya. Sebenarnya, ia mengetahui kalau Ali dalam jalan kebenaran, tetapi ia memilih untuk tidak berpihak kepada keduanya. Ia mengirim surat kepada Ali, yang ia ikut membayatnya sebagai khalifah, sebagai berikut. Ketika beberapa sahabat yang memihak Ali juga berusaha untuk mengubah pendiriannya, Usamah berkata tegas, saya tidak akan pernah memerangi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah selama-lamanya.
Salah satu dari mereka sempat mendebatnya, bukankah Allah telah berfirman, dan perangilah mereka, hingga tidak ada lagi fitnah, dan agama seluruhnya adalah milik Allah. Usama pun menjawab, ayat itu ditujukan untuk memerangi orang-orang musyrik, dan kita telah memerangi mereka, hingga fitnah telah lenyap, dan agama seluruhnya menjadi milik Allah. Sangat mungkin, terjadi si kafir itu akan balik, membunuhnya, jika ia melepaskannya saat itu, apalagi pedangnya pun masih terhunus. Tetapi itu pun, bukan alasan, yang bisa, diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana lagi, ia akan mempertanggungjawabkan, kepada Nabi Muhammad, jika ia membunuh seseorang, yang jelas-jelas beriman, kepada Allah dan Rasul-Nya. Jelas-jelas, orang yang beragama Islam, dan menjalankan salat, seperti dirinya, dan kaum muslimin lainnya. Seorang sahabat lainnya, memang pernah bertanya, kepada Rasulullah, atas suatu peristiwa, dalam pertempuran yang lebih kurang sama, dengan peristiwa Usamah tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau itu terjadi, si kafir akan memperoleh balasan, seperti keadaan engkau, sebelum membunuhnya, dan engkau, akan memperoleh balasan seperti keadaan si kafir, sebelum ia terbunuh. Maksudnya, orang kafir tersebut, yang membaca, La ilaha illallah, ketika akan terbunuh, akan memperoleh pahala syahid, sedang sang sahabat, yang membunuh bisa jatuh dalam kemusyrikan, dan kekafiran, kalau ia tidak bertaubat. Usama terus menyendiri, di tengah pergolakan kaum muslimin, dan ia tidak mau terlibat, dengan pertentangan mereka. Saat itu, terdapat dua kutub, kekuatan Islam. Muawiyah, yang menjabat sebagai khalifah, berkedudukan di Syam, sedang kelompok oposisi, yang merasa keturunan Ali bin Abi Thalib, lebih berhak, atas jabatan khalifah, bermarkas di Kufah, Irak. Tetapi tanpa pimpinan, atau khalifah, yang jelas. Di saat itulah, di tahun 54 Hijriah Usamah bin Zaid meninggal dunia. Demikian kisah pemuda yang disayangi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Panglima termuda pada saat itu. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum.